Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 12 Zulhijjah 1446 Hijriah, hari yang kedua dari hari tasyrik. Kita masih berada di Mina untuk menyelesaikan tahapan-tahapan penyelenggaraan ibadah haji, bertepatan dengan 8 Juni 2025. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah haji Ramani Travel 1446 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab muamalah, hubungan, interaksi seorang manusia dengan manusia lainnya yang diatur dalam agama Islam. Dan bab muamalah tidak kalah pentingnya dengan bab akidah dan ibadah. Bahkan bab muamalah adalah salah satu dari praktek dari sudah belajar akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema ini saya angkat karena Bapak Ibnu Seno Aji hafizahullah sedang mengambilkan makan untuk istri tercintanya. Kemudian difoto oleh Bang Zul. Ini nggak tahu paparazi atau enggak ya? Ya, atau disengaja atau enggak. Yang jelas ini adalah pengorbanan seorang suami yang harus diapresiasi. Ya. Dan mudah-mudahan kajian ini nantinya menjadikan para suami lebih sabar mendapati istrinya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup berumah tangga tidak cukup hanya dengan kata-kata I love you full. Tidak cukup, ya. Akan tetapi hidup berumah tangga harus mengerjakan hak pasangan yang merupakan kewajiban.
Ya, tidak cukup hanya dengan rayuan maut dan gombal. Kemudian tidak ada aksi yang dia kerjakan. Maka, dan ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan Kubra, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bibnatillah. Ada seorang lelaki membawa anak perempuannya menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sang bapak berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi ibnati qad abad an tatazawwaj." Wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah. Jadi kalau seandainya di zaman sekarang ada para perempuan yang mengatakan tidak ingin menikah, kemudian menjadi independent woman, ya memang sudah dari dulu perasaan seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak perempuannya, "Ati'i abak." Wahai anak perempuan, taati bapakmu. Taati bapakmu. Kemudian anak perempuan ini berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zauj ala zaujati." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak, lihat ya, hak suami atas istrinya. Apa hak suami atas istrinya. Makanya di awal tadi sudah saya katakan bahwasanya hidupan berumah tangga bukan hanya sekedar modal I love you full. Harus mengerjakan hak dan menunaikan, harus mengerjakan kewajiban agar bisa mengambil hak. Seorang suami dinyatakan sebagai kepala keluarga, dicintai oleh istrinya, disayang, dirawat oleh istrinya, maka saat sang suami mengerjakan kewajibannya sebagai seorang suami. Taib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqquz zauj ala zaujati an law kanat lahu qarha fala hissatha ma addat haqqa. Hak suami atas istrinya adalah kalau seandainya suami ada memiliki luka yang bernanah, kemudian dijilat oleh istrinya, maka belum sempurna sang istri melaksanakan tugasnya. Ini menunjukkan bahwa besarnya hak suami di atas istrinya dan besarnya kewajiban istri terhadap suaminya. Di dalam riwayat yang lain, awin tathara min kharahu sadidan aw daman thumma betala'athu ma addat haqqahu, atau dari luka tersebut keluar dari hidungnya nanah atau darah, kemudian dia telan nanah darah tersebut oleh sang istri, maka sang istri belum sempurna menyempurnakan kewajibannya terhadap suaminya. Itu adalah kewajiban istri terhadap suaminya. Bagaimana kewajiban suami terhadap istrinya? Ini yang sering sekali dikeluhkan oleh emak-emak, para ummahat, ibu-ibu. Ya, Ustadz, 22 tahun saya menikah, belum pernah dibawakan makanan oleh suami saya. Ustadz, sekian tahun belum pernah suami saya punya panggilan sayang kepada saya. Ya, panggilannya paling banter mboe. Ya, nggak punya panggilan sayang sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memanggil istrinya dengan ya Humaira, wahai wanita berkulit putih, pipinya merona kemerahan. Tidak punya panggilan sayang kepada oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Aish. Aish, nama istri Nabi adalah Aisyah. Kemudian dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Aish, itu adalah panggilan unyu-unyu.
yang bernama Aish. Kalau namanya Laila dipanggil Ilai gitu ya. Gemoy sedikit menjadi Loi gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya janji tadi di grup kita akan membicarakan untuk yang pertama adalah suamiku idamanku. Ini nanti saya akan membicarakannya tentang hak-hak istri. Ya, kemudian yang kedua temanya adalah istriku apa tadi? Idaman, bukan. Suami istri idam-idaman. Istriku sehidup sesurga. Istriku sehidup sesurga. Itu nanti hak suami. Karena saya pernah punya kajian dengan judul dengan tema istri durhaka. Ya, kemudian sebelum kajian para ibu-ibu sudah mengecam saya, Ustadz, kapan tema kajian dengan tema kajian suami zalim? Jadi sebagai seorang ustadz kita harus balancing hidupnya ya. Sebagai mukaddimah karena nanti pertanyaan juga banyak dari ibu-ibu, maka di tenda ini sebagaimana yang diungkapkan terbatas ya. Kita mungkin nanti di hotel Transit atau Hotel Fairmont kita akan bahas dua tema itu. Sedangkan sebagai mukaddimah saya akan sebutkan 6 hak yang dimiliki oleh suami istri. Artinya apa? Suami atau istri wajib melaksanakan hak-hak ini. Ya, ini tidak hanya untuk istri, tidak hanya juga untuk suami. Yang pertama, yaitu sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Sang istri sering memaafkan kesalahan pasangan, yaitu suaminya. Kemudian sang suami sering memaafkan kesalahan istrinya. Ini yang pertama. Contoh misalkan, suami sering pelupa. Mau pulang dari kantor yang mau dibelikan apa? Ya, martabak katanya. Habis itu ternyata sang suami lihat nasi goreng. Apalagi yang jualan mbak-mbak cantik, terlihat nasi goreng dia. Belilah nasi goreng. Di rumah istri sudah mendambakan, ya Allah martabak, ya Allah. Ternyata yang dibuka adalah nasi goreng. Maka sang istri harus sering memaafkan kejadian ini. Kemudian sebaliknya, sang suami juga sering-sering memaafkan kesalahan atau juga kekurangan sang istri. Seperti misalkan seorang istri kurang feminin, makan naik kaki, kemudian lauk dihabisin sendiri, minum gaya-gaya onta, ya, guruk, habis itu sendawa. Ini wanita dari zaman mana ini? Maka kekurangan tersebut adalah dimaafkan oleh pasangan. Ada pepatah Arab mengatakan, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka, lam talqa alladhi la tu'atibih. Fa'ish wahidan, awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin maratan wa mujanibu." Jika engkau di setiap perkara senantiasa mencela teman pasanganmu, maka engkau tidak akan pernah bisa hidup berpasangan. Tetapi kalau begitu hiduplah sendiri, atau engkau tetap berpasangan tetapi harus tahu bahwa pasanganmu punya kekurangan kadang-kadang dan punya kelebihan kadang-kadang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata." Setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Bukan hanya sekedar mukhti, bukan hanya sekedar satu kali salah, tetapi khata, yaitu selalu melakukan kesalahan. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara agar saya dapat memaafkan kesalahan pasangan atau mudah memaafkan kesalahan pasangan? Antum lihat botol ini, ya, ini kebetulan botolnya airnya banyak, ya, dan sekitar 1/4 kosong. Meskipun airnya banyak, akan tetapi kalau yang dilihat kosongnya saja,
maka niscaya pasangan kita akan selalu terasa kurang, selalu terasa salah, selalu terasa tidak benar di hadapan kita. Maka carilah kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Yang artinya, janganlah seorang laki-laki yang beriman sering memarahi istri yang beriman. Ya. Kalau seandainya dia membenci satu sikap istrinya, maka dia akan suka dengan sikap-sikap istrinya yang lain. Ya, sikap yang lain dari istrinya, bukan sikap-sikap dari istrinya lainnya, bukan. Ya. Sikap-sikap lain dari istrinya. Saya beri contoh, misalnya ada seorang pernah curhat ke saya, Ustaz, laki-laki ganteng, kemudian ahli masak laki-lakinya. Ustaz, saya tidak mencela istri saya dari sisi apapun, akan tetapi dia kurang romantis. Maksud Bapak kurang romantis bagaimana? Saya ingin seperti di film Korea gitulah Ustaz. Maka saya bilang, Bapak standarisasinya sudah salah, itu film dibuat oleh sutradara. Lalu saya kembalikan, istri kurang romantis, oke. Tetapi sepertinya istri Bapak sudah memberikan keturunan kepada Bapak. Oh iya Ustaz, saya punya keturunan, alhamdulillah. Yang kedua, istri Bapak seorang yang suka bersih-bersih di rumah. Rumah tidak kotor, rumah senantiasa rapi, bersih, dan unggul. Oh iya Ustaz. Yang ketiga, istri di atas ranjang memuaskan Anda. Oh iya, sangat memuaskan Ustaz. Nah, 3 lawan 1. Ya, hat-trick lawan 1 gimana? Nggak akan menang. Maka carilah kebaikan-kebaikan pasangan. Itu cara paling mudah untuk memaklumi kekeliruan dan kekurangan pasangan. Ya, ada seorang suami setelah mendengar ceramah seperti ini, dia mengatakan, Ustaz, saya sudah berusaha checklist istri saya dari A sampai Z, nggak ada kelebihannya Ustaz. Nggak mungkin, pasti ada kelebihannya. Ya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, aqamat ummu salihin ma'i 20 sana, fama ikhtalaftu ana wa hiya fi kalimah. Kami hidup bersama, aku dan Ummu Salih hidup bersama selama 20 tahun. Kami tidak pernah bertengkar dalam satu perkara pun. Akibat yang seperti ini. Cari kelebihan pasangan. Ya, cari kelebihan pasangan, niscaya kita akan mudah memaklumi kekurangan dan kesalahan pasangan. Yang kedua, hak yang bersama yang kedua adalah yaitu saling tenggang rasa di antara pasangan. Kapan sang suami letih, pulang dari kerja kepanasan, muka muram, maka sang istri jangan cengengesan, bang ke mall yuk bang, jangan, ya. Tetapi tenggang rasalah dengan keadaan suami. Begitu juga sang suami mungkin dari luar melihat perempuan cantik, ingin melampiaskan syahwatnya kepada istri di rumah, ternyata istrinya sakit. Maka pada saat itu bersabarlah, tenggang rasa dengan keadaan pasangan. Coba perhatikan persahabatan yang sangat indah terjadi di antara 3 orang yang sangat mulia setelah para nabi dan para rasul, yaitu persahabatan antara Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yaitu Abu Bakar dan Rasulullah SAW kedua-duanya menangis setelah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tawanan atau tentang perkara tawanan perang Badar. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk memiliki tawanan sampai mereka memiliki kekuatan yang besar di atas muka bumi ini. Maka ayat itu turun memperingatkan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Kemudian kedua-duanya menangis. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah." Lihat bagaimana persahabatan, pertemanan, hubungan yang sejati. "Akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibu." Beritahukan kepadaku, kenapa engkau dan temanmu ini kalian berdua menangis? Fa in wajadtu bukaan bakait wa illa tabakaitu libukaikuma. Kalau seandainya aku dapati aku sedih, maka aku akan ikut menangis bersama kalian berdua. Kalau aku tidak merasa sedih, aku akan berusaha menangis bersama kalian berdua. Lihat. Berusaha menangis bersama kalian berdua. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggang rasalah dengan keadaan pasangan. Sang istri tidak boleh menuduh suaminya enak di luar, saya di rumah capek. Sang suami tidak boleh menuduh istrinya mengatakan, enak kamu nggak kena hujan, nggak kena panas. Ya, saya yang menantang hujan dan panas untuk mencari rezeki, nafkah agar kalian bisa saya beri makan dan memberikan sandang pangan. Saya kemarin ketika tawaf, kalau tidak salah, tawaf atau yang penting dalam haji ini, saya melihat seorang lelaki di sisi kanannya dia menarik ibunya, sisi kanan. Kemudian sisi kirinya menarik istrinya. Itulah laki-laki. Apabila masih ada orang tua, terutama ibu, dia akan harus pintar-pintar membagi kasih sayangnya antara sang ibu dengan istrinya. Ibu dia wajib berbakti, istri tidak boleh dia zalimi. Maka tenggang rasalah pada saat itu, terutama istri, terhadap suami ini. Karena kelak engkau pun juga akan digandeng oleh anak laki-lakimu seperti itu. Ya, akan digandeng oleh anak laki-lakimu. Sedangkan di samping kirinya adalah istrinya. Sesabar istri sekarang ketika anak suaminya yang merupakan anak laki-laki menggandeng ibunya, maka sesabar itu pula semestinya sang istri ketika nanti kelak digandeng oleh anak laki-lakinya. Maka harus tenggang rasa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, terutama bapak-bapak, saya berpesan, ada keadaan-keadaan perempuan yang dia susah dan tidak nyaman hidupnya. Ketika haid, ketika hamil, ketika tidak nyaman hidupnya, apalagi ketika hamil. Semakin hari semakin lemah. Sebagaimana ayat Al-Qur'an. Ya. Kurh ala kurh. Artinya semakin sulit, semakin payah. Tidur terlentang, susah, tidur samping kanan capek, samping kiri capek. Begitulah keadaan istri. Maka jangan sampai saat seperti itu suami tidak tenggang rasa dengan keadaan istrinya. Ya, malah enak-enakan main game, semalaman suntuk, sudah di luar rumah lama, sedangkan istri tidak pernah disenggol, tidak pernah ditanya keadaannya bagaimana. Ini tidak benar. Begitu juga suami begitu juga sang istri ketika suami pulang kerja capek, apalagi dalam perjalanan, sebagian kawan-kawan ada yang kerjanya jauh dan seterusnya, maka layanilah suami. Dan saya pesan, setelah nasihat ini, kalau seandainya ada di antara pasangan kita yang berubah, maka jangan diolok-olok, cie-cie, jangan. Ya, anggap itu sudah lama. Ya, tumben nih, kayaknya ada maunya nih. Nah, jangan. Ya, anggap itu sudah lama. Biarkan saja itu berjalan sewajarnya. Taib, yang ketiga, Bapak Ibu, nah ini juga sangat penting. Ini salah satu pondasi dasar keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Ya. Dan saya berpesan, sebelum saya sebutkan yang ketiga, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah
menciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian. Min anfusikum. Maksudnya adalah apa? Kita ini laki-laki mempunyai pasangan dari jenis manusia. Itu salah satu nikmat dan tanda kekuasaan Allah. Kalau seandainya Allah dengan kuasanya menjadikan Adam dan Hawa berhubungan, kemudian keturunannya semua laki-laki, dan kita disuruh mencari pasangan dari jenis selain manusia, baik itu hewan ataupun jin, maka tidak akan terjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yakin. Ya, kita nih nikah sama kera secantik apapun nggak akan secinta dengan kera tersebut. Ya, kita nih laki-laki manusia, kalau seandainya nikah dengan jin, genderuwo, kuntil anak, ya, secantik apapun tidak akan bisa dipeluk, hilang dia. Ya, ya, dipeluk hilang dia. Nikah sama orang hutan gak akan lebih cantik daripada manusia, secantik apapun orang hutannya. Paham gak? Maksud saya, berarti apabila ada suami istri dikit-dikit tengkar, perkara remeh-temeh tengkar, itu jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Karena kalau manusia, maka dia akan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir akan perkara ini. Taib. Oleh karena itu salah satu yang membuat sakinah, mawaddah, rahmah, kerjakan hak yang ketiga. Kewajiban bersama, yaitu saling nasihat menasihati untuk mengerjakan ketakwaan. Saling nasihat menasihati untuk mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidhuhu khairan?" Wahai Rasulullah, harta yang paling bagus yang kita miliki itu apa? Salah satunya lisanun dzakir wa qalbun syakir. Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga, zaujah mu'minah tu'inuhu ala imani. Seorang istri yang beriman, yang menolong suaminya untuk menegakkan keimanannya. Istri yang beriman, yang menolong suaminya untuk menegakkan keimanan suaminya. Contoh misalkan, seorang suami ingin bakti kepada ibunya, maka istri mendorong suaminya agar berbakti kepada ibu. Jangan cemburu. Kenapa? Karena engkau, wahai para istri, akan merasakan itu nanti. Ketika anakmu ingin berbakti kepadamu, maka pada saat itu dia memiliki juga istri. Maka jangan pernah cemburu kalau seandainya sang suami ingin berbakti kepada ibundanya. Bahkan saling tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ada kisah yang menarik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang sahabat Nabi yang aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Siapa beliau? Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau punya murid namanya Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'i. Abu Utsman An-Nahdi, beliau bercerita, "Tawayyaftu Abu Hurairah sab'a layal." Aku bertamu ke rumah guruku selama sepekan. Ini kalau sudah sepekan di rumah seseorang sudah tahu kebiasaannya. Kalau sekarang kita masih bisa pura-pura lah. Ya, tapi kalau sudah bergaul selama sepekan di satu rumah sudah tahu kebiasaannya. Maka sang murid berkata, "Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibuna al-laila athathan." Ternyata Abu Hurairah kebiasaannya nih, menurut muridnya Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, Abu Hurairah, istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Sepertiga malam pertama Abu Hurairah salat, malam kedua istrinya salat, sepertiga malam ketiga sang pembantunya yang salat. Ini menunjukkan bahwasanya beliau mengerjakan ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan.
Ya, dan beliaulah yang meriwayatkan hadis, dan ini manhaj salaf. Ini adalah metodologi beragama para salafus saleh. Kalau tahu ilmunya, kerjakan. Berusaha semaksimal mungkin mengerjakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu lah yang meriwayatkan hadis yang berbunyi, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla thumma ayqadha zaujatahu fa sallat fa in aba nadhahat fi wajhiha al-ma. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia bangunkan istrinya, lalu istrinya sholat. Kalau istrinya enggan, dia percikan air pada wajahnya. Sebaliknya, rahimahullahu imra'atan qamat minal laili fa sallat wa thumma ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Yang artinya, Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, lalu dia sholat, lalu dia bangunkan suaminya, lalu suaminya sholat. Kalau enggan, dipercikan oleh istrinya air pada wajah suaminya. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada kisah yang lain, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Majma'uz Zawaid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah." Siapa yang ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala dengan hutangan yang baik, Allah akan lunasi dengan berlipat-lipat pelunasan untuknya. Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat bernama Abu Dahdah. Abu Ad-Dahdah. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minnal qard." Benarkah Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita menghutanginya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya, Allah menginginkan kita menghutanginya. Kemudian kemudian Abu Dahdah berkata, "Arini yadaka ya Rasulullah." Julurkan tanganmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Abu Dahdah menyalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Fa inni qad aqradtu rabbi haidhi." Wahai Rasulullah, aku sudah hutangkan haid, yaitu kebun kurmaku, dan di dalam riwayat kebun kurmanya itu ada 600 pohon kurma. Orang Arab, ini hitung yang pintar matematik, yang bapak-bapak. Orang Arab biasanya menanam pohon kurma itu, satu pohon kurma dengan pohon kurma yang lain sekitar 1,5 meter. Kalau 600 kira-kira berapa hektar? Ya, 1,5 meter. Antara satu pohon dengan satu pohon. 600 pohon. Nah, kemudian yang menarik di situ adalah tinggal di dalam kebun tersebut istrinya. Istrinya. Kemudian dia datang ke kebun dan berkata kepada istrinya, "Ya Ummu Dahdah, wahai istriku." Sang istri menjawab, "Labbaik, iya wahai suamiku." Kemudian sang Abu Dahdah berkata, "Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi Azza wa Jalla." Keluar engkau dari kebun ini. Aku sudah hutangkan kebun ini. Maksudnya aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar engkau. Apa jawab Ummu Dahdah? Apakah seperti sebagian seorang perempuan yang mengatakan, "Kenapa sedekah? Anak kita belum makan. Nanti besok gimana? Kenapa terlalu banyak bersedekah?" Dan seterusnya. Betul apa betul? Ada istri yang begitu? Ya. Maka lihat jawaban Ummu Dahdah. "Rabiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh hutang piutangmu, simpan pinjammu sangat mendatangkan keuntungan wahai suamiku Ummu Dahdah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah itu, "Kam min 'idqin ridahin fil jannah li Abi Dahdah." Berapa banyak pohon-pohon kurma yang buahnya bertandan-tandan, buahnya banyak, dimiliki oleh Abu Dahdah di dalam surganya. Yang menjadi inti pembicaraan di sini, inti dalil dari hadis ini adalah sang istri saling tolong-menolong dengan suaminya di dalam ketaatan. Tidak merasa suaminya terlalu berlebihan dalam beramal saleh, terutama bersedekah. Maka tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaatan. Dan saya berpesan, tolong menolonglah di dalam mengurus anak. Ya. Jangan sampai sang suami, perhatikan para suami, jangan sampai sang suami sering mengatakan, "Urus tuh anakmu."
Ya, ketika anaknya tidak benar. Betul apa betul? Sering begitu tidak? Ya, tidak. Alhamdulillah. Ya. Maka sang suami kadang-kadang sering mengatakan begitu. Ini gara-gara kurang pengurusan. Saya sudah capek kerja di luar. Ngurus anak aja nggak bisa. Hah? Ini tidak benar. Tidak bisa seperti itu. Bahkan saya berpesan, sang suami, seorang bapak bagi seorang anak, sang suami bagi seorang istri akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul, lihat yang pertama kali siapa? Ar-rajul ar-rajulu ra' wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang lelaki, pertama kali para lelaki. Makanya kalau ada anak murtad, itu mau tidak mau yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah bapaknya. Anak bermaksiat, anak tidak sholat. Jangan nanya istrinya. Kenapa dibiarkan anak sholat? Kamu sebagai kepala keluarga yang pertama kali bertanggung jawab atas kelakuan istri dan anak-anaknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sudah berapa itu haknya? 3. Yang keempat, jaga rahasia keluarga. Dan ini saya pesan khusus untuk para perempuan. Karena ini pernah kejadian. Ada beberapa ibu-ibu, bahkan ibu-ibu para ustadz datang ke rumah. Kemudian dia cerita dengan istri saya. Cerita tentang suaminya, bla bla bla, habis diceritakan, semua dibongkar aib suaminya. Lalu dia minta balik. Kalau Ustadz Ahmad gimana ini tidak boleh. Tentunya beliau tidak cerita ya, sepengakuannya. Ini kelakuan tidak boleh terjadi, ya. Harus menjaga rahasia keluarga, tidak boleh keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihat qanitat, hafizat lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah qanitat. Qanitat artinya muti'at lillah wa li azwajihinna. Hafizat, selalu menjaga lil ghaib, rahasia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nisa, sebaik-baik para perempuan adalah wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Jika engkau wahai para suami tidak ada di tempat, maka dia menjaga dirinya, menjaga hartanya dan dirinya. Jangan sampai menceritakan rahasia rumah tangga. Ya, ini suami ataupun istri berlaku. Terutama hal yang berkaitan dengan hubungan di atas ranjang, kecuali kalau seandainya ingin minta fatwa atau memberitahukan tentang kezaliman kepada hakim atau ahli fatwa untuk mencari solusi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tetapi hanya sekedar cerita-cerita ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min asyarrin nas 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Yang artinya sesungguhnya dari manusia yang paling terburuk di sisi Allah, kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang lelaki bergaul dengan istrinya, istri melayani suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya. Ini tidak boleh. Dan ini banyak terjadi di media sosial. Makanya saya pesan ketika haji, jangan buka media sosial karena di dalam terdapat rafath. Ya, konten-konten yang memperlihatkan suami istri seakan-akan semuanya mengundang syahwat dan seterusnya. Bapak Ibu lebih tahu daripada kita. Ya, semuanya mengundang syahwat. Ini tidak benar. Ya, dan ini termasuk daripada akhir zaman, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan akan ini 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "La'alla rajulan
yaqulu ma yaf'alu bi ahli. Mungkin sebagian lelaki cerita tentang apa yang dilakukan kepada istrinya saat berhubungan rumah tangga. Wa la'alla imra'ah tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Mungkin seorang istri bercerita apa yang dia lakukan saat berhubungan dengan suaminya. Tidak boleh. Walau dengan isyarat nggak boleh. Fa'arammal qaum. Maka orang-orang diam, hening, tidak ada yang menjawab. Kemudian setelah itu Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, wallahi ya Rasulullah. Benar itu wahai Rasulullah, demi Allah. Innahunna la yaf'alna wa innahum la yaf'alun. Para perempuan sering bercerita tentang suaminya. Para lelaki sering bercerita tentang istrinya, terutama hubungan di atas ranjang. Lihat kata Rasulullah SAW. Dan ini yang terjadi, ini tanda hari kiamat ya. Tersebarnya fahisyah. Tersebarnya hal-hal yang keji, porno, dan seterusnya. Yang berkaitan dengan syahwat. Dengan mudahnya didapati oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW mengatakan, "Fala taf'alu." Jangan kalian lakukan itu. Fa innama dzalika mathalus syaitan, laqiya syaitanatan fi tariqin faghashiha wan nasu yanzurun. Jangan kalian lakukan itu. Apabila ada yang melakukan seperti itu perumpamaannya seperti setan laki-laki. Lihat, disebut oleh Rasulullah SAW setan. Padahal beliau itu lisannya lembut. Tetapi karena ini perkara berat, maka beliau mengatakan seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, lalu bergaul di tengah jalan. Dan orang-orang pada nonton. Digelali oleh Rasulullah SAW sebagai setan. Ya, hati-hati. Maka jaga rahasia terutama yang berkaitan dengan keadaan di atas ranjang. Jangan sampai diceritakan. Kecuali ketika ada maslahat mencari fatwa, kemudian mencari hukum, keadilan di tengah pengadilan, baru itu diperbolehkan. Hak yang kelima sebelum terakhir, yaitu seorang istri wajib untuk melayani suaminya. Dan sang suami wajib untuk menafkahi batin sang istri. Kenapa hadis-hadis tentang ini kebanyakan sang istri yang ditekankan? Karena pada dasarnya sang suami berhasrat kepada istrinya. Pada dasarnya. Ya. Tetapi di zaman sekarang banyak juga sang suami yang tidak berhasrat kepada istrinya. 2 bulan bahkan sampai puluhan tahun. Saya dapat beberapa kasus 15 tahun serumah tapi tidak sekamar. Itu gimana ceritanya? Itu bagus jadikan judul kajian. Serumah tapi tidak sekamar. Ya? Serumah tapi nggak sekamar. 15 tahun tidak bergaul. Ya, tidak dapat nafkah batin. Dan perempuan ketika mendapatkan seperti ini, jangan sampai terlambat. Jangan mau digantung. Seorang wanita berhak bahagia untuk mendapatkan kenikmatan berhubungan badan. Bukankah salah satu maksud dari pensyariatan nikah adalah merasakan kelezatan berhubungan? Dengannya dia mendapatkan ketenangan, kemudian rasa cinta dan kasih sayang. Jangan sampai ini diremehkan. Yaitu perihal berhubungan rumah tangga, perihal berhubungan di atas ranjang. Lihat, hadis-hadis yang akan saya sebutkan semuanya tertuju kepada perempuan. Kenapa tadi? Karena saya katakan tadi yang berhasrat adalah laki-laki. Ya, tetapi jika kebalikannya ternyata sang laki-lakinya juga dingin, dia juga mendapatkan ancaman dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, fa abat an taji'a fa bata ghadbana, la'anatha al-malaika hatta tusbih." Jika seorang lelaki manggil istrinya untuk melayaninya, kemudian dia enggan untuk mendatanginya, lalu sang suami marah. Ya, dalam malam itu dia marah. Maka para malaikat melaknatnya sampai pagi. Apa maksudnya? Para malaikat akan mendoakan agar sang istri ini dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi. Di sini ada beberapa perkara. Bagaimana kalau seandainya suami tidak marah? Santai saja. Diajak tapi nggak mau. Sang suaminya nggak marah. Maka tidak masuk ke dalam hadis ini. Tapi ingat, kadang-kadang suami tidak marah, dia mendendam. Ya. Di rumah saya tidak dapat, ya saya akan cari di luar rumah. Nah, ini hati-hati.
Ya, carinya tentunya dengan cara yang halal. Masih ada kartu 2, 3, 4. Ya. Oh, itu kata Pak Adi. Oh, itu katanya. Pak Adi, Pak. Pak Adi, Bu. Adi. Saya nggak tahu, nanti melempar kayaknya jauh-jauhan deh. Salman dulu biar kasih lagi. Ya, jadi kadang-kadang sang istri mengatakan dia anteng aja Ustadz, nggak marah. Tapi hati-hati, sang suami mendendam. Iya, nggak marah berarti nggak dapat doa laknat daripada malaikat. Kemudian permasalahan kedua, apakah ini khusus untuk tidur malam? Kalau ditolak tidur siang juga mendapatkan laknat seperti ini, maka jawabannya iya. Kenapa? Karena yang menjadi ukuran adalah penolakan dan kemarahan suami. Penolakan dan kemarahan suami. Adapun penyebutan fabata ghadbana, yaitu tidur di malam hari dalam keadaan marah, karena kebanyakan hubungan suami istri terjadi di malam hari. Tetapi bukan batasan harus malam saja. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat yang lain ada lafaz begini, illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alaiha tayarwa anha. Kecuali ketika sang istri menolak hubungan, kecuali yang ada di langit. Di sini ada dua tafsiran. Allah Subhanahu wa taala atau malaikat akan murka atas sang istri tersebut sampai suaminya ridha. Kalau tadi sampai pagi dilakukan oleh malaikat, ini sampai suaminya ridha. Keridhaan suami relatif, bisa sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, 1 tahun. Maka hati-hati, jangan sampai bermudah-mudah menolak ajakan suami. Tetapi sekali lagi, ini adalah hadis-hadis ditujukan kepada istri karena memang pada asalnya suami yang berhasrat dan istri yang melayaninya. Tetapi jika sang suami dingin, maka akan berdosa juga. Apakah sama siksanya seperti ini? Allahu a'lam. Tidak disebutkan dosanya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada riwayat yang menarik. Fal ta'tihi wa in kanat 'ala tanur. Perhatikan ibu-ibu. Jika seorang suami mengajak istrinya, maka penuhilah panggilannya meskipun sedang memanggang roti. Tanur itu adalah panggangan roti yang tidak bisa ditinggal. Karena kalau seandainya ditinggal, maka akan gosong. Seperti ini tanur. Ya, ini tanur. Kalau ditinggal gosong dia. Dan kalau ditinggal gosong berarti sia-sia harta suami. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Mereka mengatakan, perhatikan baik-baik. Kata mereka, ma'nahu fal tujib da'watah wa in kanat tukhbizu 'ala tannur. Yang artinya, jika sang suami memanggil, hendaklah dipenuhi panggilannya meskipun sedang memanggang roti. Ma'annahu syughlun syagil la yutafarraq minhu ila ghairihi illa ba'da inqidha'i. Dia adalah sebuah pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Tidak bisa ditinggal. Tetapi kata para ulama, wa talful mali ashalu min wuqu'i zawj fi zina. Perhatikan ibu-ibu. Dan hancurnya. Silakan Pak Indra. Salam. Ini teman saya dari Arab Saudi kerja. Ya. Alhamdulillah sampai juga. Barakallahu fiik. Baik, dan hancurnya harta lebih ringan bagi seorang istri dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Hati-hati ini. Lafaz ini sangat penting. Maka jangan bermudah-mudah menolak ajakan suami. Ya, jangan bermudah-mudah menolak ajakan suami. Ada riwayat yang lain yang lebih luar biasa lagi. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Bahkan beliau sampai bersumpah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang istri tidak akan sempurna melaksanakan peribadatannya kepada Allah sampai dia menyempurnakan kewajibannya kepada suaminya. Salah satu kewajibannya adalah walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu nafsuha. Kalau seandainya suami, perhatikan baik-baik,
suami meminta istrinya untuk dilayani dan sang istri saat itu berada di atas qatab, maka seorang istri tidak menolaknya. Apa itu qatab? Saya bacakan dalam kitab An-Nihayah bahwa inna nisa'al Arab kunna idza aradna al-wilada jalasna ala qatab. Perempuan kalau seandainya sedang ingin melahirkan, dan Bapak di sini banyak para dokter, perempuan kalau hendak melahirkan kan dibuka pahanya. Saya menemani istri sekitar 1 kali atau 2 kali, ya, berat melahirkan. Jadi jangan asal produksi antum, ya, nggak pernah menemani. Temani kalau bisa, ya, temani. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nah ketika dibuka begini kan kelihatan, mohon maaf ya, kelihatan. Maksudnya adalah kalau seandainya sang anak mau keluar, tapi sang suami pengen karena melihat, maka layani suaminya. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, subhanallah. Dan ini bukan perkataan saya. Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar, ada lagi riwayat bahwa ada lagi salah satu penjelasannya, yaitu yang dimaksud dengan qatab adalah tempat duduk di atas onta. Sebagian suami kadang imajinasinya terlalu tinggi. Ketika sang istri naik ke atas onta, kayaknya di atas. Kayaknya di atas nih. Maka pada saat itu layani. Saya nggak tahu caranya, apakah salto atau bagaimana, terserah deh. Saat itu dilayani, dan ini dijelaskan oleh para ulama. Maka ini perkara yang berat bagi seorang istri. Dan sebaliknya, saya tekankan beberapa kali bahwasanya hendaknya seorang suami juga demikian. Jangan dianggurin istrinya, malam-malam main game sudah jenggotan. Ada seorang perempuan curhat, Ustadz, ya, suami saya malam-malam main game, jenggotan, ngajinya sama antum, Ustadz. Aduh, repot ini, gimana ceritanya? Ya, ngaku siapa? Ya. Pak Ibnu jangan-jangan. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, yaitu hendaknya seorang pasangan memperhatikan penampilan di hadapan pasangan lainnya. Penampilan, bentuk tubuh, bau badan, bau mulut, bau ketiak. Jangan sampai istri hamil, suami ikut hamil. Subhanallah. Ya. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saya juga tahan nafas ini, Mas. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu dalil yang menunjukkan akan ini dan menarik, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf." Yang artinya, dan gaulilah. Lihat, wahai para suami, ini ayat, ya, banyak sekali ayat dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang redaksinya kepada suami. Ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, gaulilah para istri dengan ma'ruf. Surat An-Nisa ayat 19. Di dalam hadis Rasul SAW, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian para suami untuk berbuat baik kepada para istri. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah. Seorang suami semestinya lebih dewasa dengan istrinya. Seorang perempuan kadang-kadang suatu ketika dia nangis, nanti beberapa detik setelahnya dia ketawa. Maka sabar saja. Memang perempuan begitu. Ya, kadang-kadang kita lihat, saya sering nyetir mobil sama Umu, lihat dengan mata kepala kita berdua. Itu perempuan rating kanan, belok kiri. Sen kanan, belok kiri. Itu sering kita lihat. Karena mungkin sedang mikirkan antum ini mau masak apa. 3 kali sehari, apalagi lidah suami kadang-kadang rewel. Maka pada saat itu Bapak banyak
bapak-bapak banyak yang ngangguk-ngangguk. Kayaknya benar itu, Ustaz. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan baik. Lihat penjelasan Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat. Beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limraati kama uhibbu an tatazayyana li al-mar'ah. Aku sangat suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku, sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga bau mulutnya. Makanya salah satunya turun ayat dalam surah At-Tahrim ayat pertama, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan, yaitu madu? Jadi suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam minum madu di salah seorang istrinya. Kemudian beliau menggilir istri yang lain. Kemudian beliau ditanya oleh istri yang lain ini, kenapa mulutmu bau wahai Rasulullah SAW? Apa yang kau makan? Engkau di sana dimakanin apa? Ini sebenarnya kecemburuan antara para istri. Ya, engkau di sana dimakanin apa? Kata Rasulullah, nggak ada sesuatu apapun kecuali minum madu. Mulutmu bau wahai Rasulullah SAW. Maka semenjak itu beliau bertekad untuk tidak meminum madu. Turunlah ayat tersebut. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan demi mencari ridha istrimu? Maka itu urusan bau mulut, bau ketiak, ya. Kadang-kadang suami ketika makan dengan istrinya di rumah, di meja makan, tidak memperhatikan penampilan. Kadang pakai baju kaos, sini bolong, sini macam-macam. Tapi giliran ketemu dengan dengan pegawai-pegawai di kantor, maka wangi, rapi, ini keliru. Ya. Apalagi kadang-kadang kalau sebagian suami sangat santun dengan mbak-mbak yang ada di Indo di Alfamart. Terima kasih Mbak, terima kasih Mbak. Istrinya nggak pernah terima kasih. Ya. Ketika menyediakan makanan yang jazakillahu khairan. Ya. Terima kasih kepada istrinya. Karena sudah mau menemani suami dengan segala macam kekurangan suami. Subhanallah. Yang belum pernah seperti itu, lakukan sekarang. Dan istrinya jangan cie-cie. Ya, lakukan sekarang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, itu cukup kiranya. Berapa tadi haknya? Siapa yang bisa menyebutkan saya kasih minyak wangi? Dari sini. Bang Zul. Sering memaafkan pasangan. Yang kedua, saling tenggang rasa dengan pasangan. Oke, yang kedua saling tenggang rasa dengan pasangan. Bersama untuk saling menasihati untuk mengerjakan takwaan kepada Allah. Contohnya siapa Bang Zul tadi? Contohnya saling nasihat menasihati. Kisah dari siapa? Abu Hurairah dalam perihal sholat malam. Kemudian yang keempat, jaga rahasia suami istri. Bahkan ini tambahan sedikit. Ketika Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, bermasalah dengan istrinya Fatimah, yang itu adalah anak perempuan Rasulullah SAW. Ya, namanya suami istri, pasti ada saja masalahnya. Maka Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid. Pergi ke masjid dan tidur di masjid. Dan ini menjadi pelajaran. Kalau seandainya sedang bertengkar dengan istri, jangan pergi ke kafe. Banyak mbak-mbak cantik tidur di masjid. Ya, tahajudkah di sana atau bertafakurkah dan seterusnya. Dan waktu itu dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun tidak menanyakan kenapa engkau bertengkar dengan anak perempuanku. Menantunya juga tidak memberitahu. Jadi tidak perlu diberitahu semuanya kepada orang tua atau mertua. Jaga rahasia. Nah, dalam urusan ranjang, sang istri wajib melayani suaminya. Yang keenam, jaga penampilan Pak di hadapan pasangan. Ya, jangan hanya ketika keluar rumah. Di dalam rumah itu yang paling istimewa sebenarnya. Wallahi ada ayat berbunyi wa qulu linnasi husna.
dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ucapan yang baik yang paling patut kita berikan kepada manusia, manusia yang paling patut adalah siapa? Pasangan kita, istri kita. Ya, karena mereka hidup bersama kita hampir 24 jam dan tahu kekurangan kita. Ya, tahu kekurangan kita. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.